Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan presentasi dengan judul Hukum Bisnis pada Kerjasama Waralaba. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kerjasama waralaba, maka saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Novita Eka Saputri, kemudian ada Dia Amalia Puspitasari, Kinanti Purvida, Desi Puji Rahayu, Aisyah Mailan Andini, Latifah Septiani, dan yang terakhir ada Bella Firda Umi Zaimah. Yang pertama, kita akan membahas apa itu kerjasama waralaba. Kita tahu bahwa waralaba merupakan konsep bisnis di mana pemilik brand atau merek memberikan lisensi untuk menjual produknya dengan kekayaan intelektual yang dimiliki di bawah kontrak perjanjian. Nah, sehingga kerjasama waralaba adalah sebuah bentuk kemitraan antara pemilik merek atau pemilik bisnis yang kita sebut franchisor dengan pihak lain atau franchisee yang memungkinkan franchisee untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan dukungan dari franchisor untuk menjalankan bisnis mereka sendiri. Dalam kerjasama waralaba, franchisee biasanya membayar biaya awal dan royalti berkelanjutan kepada franchisor atau pemberi waralaba sebagai kompensasi atau atas penggunaan merek dagang dan dukungan yang diberikan. Poin yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kerjasama waralaba. Yang pertama adalah product franchising. Product franchising adalah suatu franchise yang franchisornya memberikan lisensi kepada franchise untuk menjual barang hasil produksinya. Franchise berfungsi sebagai distributor produk franchisor. Seringkali terjadi franchise diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu, misalnya dealer mobil, stasiun pompa bensin. Yang kedua adalah manufacturing franchise. Manufacturing franchise, franchisor memberikan know-how dari suatu proses produksi. Franchise memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki franchisor. Bentuk franchise semacam ini banyak digunakan dalam produksi dan distribusi minuman soft drink seperti Coca-Cola dan Pepsi. Yang ketiga yaitu business format franchising. Business format franchising adalah suatu produk franchise yang franchise-nya mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama franchisor, sehingga franchisor memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi pemasaran, pedoman dan standar pengoperasian usaha dan bantuan dalam mengoperasikan franchise, sehingga franchise memiliki identitas yang tidak terpisahkan dari franchisor. Selanjutnya, perlindungan hukum haki dalam perjanjian waralaba. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa salah satu dari kriteria bisnis waralaba adalah dengan memiliki hak kekayaan intelektual atau haki yang telah terdaftar. Yang dimaksudkan dengan haki yang telah terdaftar tersebut artinya hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Dalam usaha waralaba, apabila tidak memiliki haki, maka usaha tersebut tidak bisa dikatakan sebagai usaha waralaba. Karena pemilik waralaba yang tidak memiliki hak yang terdaftar, maka akan sulit untuk mengembangkan usaha dalam bentuk waralaba dan tidak terlindungi secara hukum. Haki dalam bisnis waralaba sangat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Hak merek. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. 2. Hak paten. Pasal 118 ayat 1 Undang-Undang Paten menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap paten dapat dituntut secara perdata dan pidana. 3. Hak cipta. Peraturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis. Memiliki nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Di sini ada bentuk perjanjian hukum rahasia dagang dalam perjanjian kerjasama waralaba, antara lain, yang pertama nama dan alamat jelas para pihak, kedua jenis hak atas kekayaan intelektual, ketiga kegiatan usaha, keempat hak dan kewajiban para pihak, kelima bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, yang keenam wilayah usaha, ketujuh jangka waktu perjanjian, kedelapan tata cara pembayaran imbalan, ke-9 kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, ke-10 penyelesaian sengketa, dan yang terakhir tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Selanjutnya, ada perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian waralaba. Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 53 M-Dak per 8 2012 tentang penyelenggaraan waralaba mensyaratkan bahwa penyelenggaraan franchise atau waralaba harus dilakukan berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba atau pemberi waralaba lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan. Pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang memiliki hubungan pengendalian terhadap perusahaan waralaba. Maksudnya adalah pemberi waralaba tidak dapat memberikan hak eksklusif waralaba kepada orang atau penerima waralaba yang masih memiliki hubungan pengendalian terhadap perusahaan waralaba. Nah, selanjutnya ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh oleh pelaku dalam kerjasama waralaba. Yang pertama ada brand atau produk sudah dikenal oleh masyarakat. Strategi pemasaran dalam kerjasama waralaba cenderung lebih mudah karena produk sudah dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu akan lebih menghemat biaya dan tenaga dibandingkan harus membangun bisnis baru atau merintis dari awal. Kemudian yang kedua ada sistem manajemen bisnis yang sudah berjalan. Franchise dikenal sudah memiliki manajemen bisnis yang berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu memikirkan brand dan ide bisnis. Sistem manajemen finansial pun juga sudah ditetapkan oleh franchisor. Kemudian yang ketiga ada jaringan bisnis yang luas. Pelaku bisnis waralaba memiliki peluang sukses yang lebih cepat dibandingkan dengan pelaku bisnis yang memulai usaha sendiri dari awal. Kebutuhan sistem operasi untuk pengembangan bisnis telah disediakan, maka hanya perlu fokus menjalankan bisnis saja. Kemudian ada keuntungan yang terakhir yaitu perkembangan usaha menjadi semakin meningkat. Waralaba merupakan salah satu investasi yang baik untuk dilaksanakan karena hanya perlu menjalankan sistem operasional dan prosedur yang telah diinformasikan dari franchisor. Jadi keuntungan dalam menjalankan bisnis waralaba lebih mudah dan relatif lebih cepat untuk mengembangkannya.
Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan mengenai kerjasama waralaba. Mungkin setelah kalian mengetahui apa sih definisi kerjasama waralaba dan apa aja sih keuntungan yang akan diperoleh, mungkin kalian akan tertarik untuk melakukan kerjasama waralaba. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.